Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Medina Sapitri. Aku mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku akan ngejelasin apa itu PPh pasal 21 atau D6. Jadi, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri karena menerima gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya. Nah, menurut peraturan Direktur Dirjen Pajak, batas penghasilan yang diterima dan harus dikenakan pajak adalah di atas 4.500.000 per bulan atau lebih dari 54 juta dalam satu tahunnya. Nah, PPh tersebut itu dikenakan untuk karyawan tetap dan tidak tetap. Jadi kayak kita masih karyawan kontrak pun kita tetap dipotong pajaknya kalau penghasilan kita mencapai segitu. Sedangkan untuk freelance, batas penghasilannya yaitu 450.000 sehari atau dengan penghasilan di atas 4.500.000 dalam satu bulannya. Nah, karyawan yang bekerja dan menerima gaji yang terpotong PPh 21 tiap bulan harus melaporkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan pada tahun pajak selanjutnya. Nah, untuk wajib pajak badan PPh 21 atau perusahaan pemotong pajak PPh 21 wajib menyetorkan pajak ke kas negara. Nah, ada objek PPh 21. Nah, kalau dilihat dari pengertian yang tadi aku sebutin, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu akan dikenakan pajak. Nah, kategori penghasilan seperti apa sih yang dikenakan pajak PPh 21? Pertama, ada penghasilan teratur maupun tidak teratur yang diperoleh pegawai tetap. Kedua, ada penghasilan teratur yang diterima oleh penerima industri seperti uang industri atau penghasilan sejenisnya. Nah, ketiga, ada penghasilan yang berhubungan dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja seperti uang pesangon, tunjangan hari tua, dan sebagainya. Keempat, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau freelance seperti upah harian, mingguan, atau bulanan. Nah, kelima, ada imbalan untuk bukan pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Imbalan untuk peserta kegiatan seperti uang saku, uang rapat, honorarium, imbalan sejenis dengan nama apapun. Subjek PPh 21. Nah, pajak penghasilan ini dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan seperti pada penjelasan yang tadi aku sebutin sebelumnya, yang termasuk dalam subjek PPh 21 ini yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, orang pribadi, penerima pensiun maupun pesangon, mantan pekerja, peserta kegiatan, dan anggota dewan komisaris. Jadi itu subjek-subjek yang harus bayar PPh 21. Nah, kalau pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini merupakan aturan mengenai transaksi wajib pajak dalam atau luar negeri. Nah, PPh 26 ini pajak yang berhubungan dengan WPLN atau wajib pajak luar negeri. Setiap badan usaha yang bertransaksi dan membayar gaji, bunga, dividen, dan sejenisnya kepada WPLN, maka wajib membayar pajak tersebut. Gitu. Jadi transaksinya tuh wajib dibayar. Tarif pajak penghasilan ini tuh sebesar 20%, final berdasarkan dengan jumlah bruto objek PPh 26 dan dapat berubah saat wajib peserta pajak terdapat dalam tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Persetujuan penghindaran pajak berganda itu P3B. Tetapi bagi pemilik bisnis yang tidak dalam kategori badan usaha tetap atau BUT itu memiliki pengecualian. Inilah yang menjadi akar masalah dan perdebatan banyak perusahaan digital luar negeri dengan tidak membayar pajak di Indonesia. Jadi kayak mereka nggak bayar pajak karena ada yang tidak termasuk. Tetapi bagi pemilik bisnis yang tidak dalam kategori badan usaha tetap atau BUT ini mempunyai pengecualian. Ini yang menjadi akar masalah dan perdebatan banyak perusahaan digital luar negeri dengan tidak membayar pajak di Indonesia.
Lalu objek PPh 26 yaitu ada pertama dividen, kedua ada bunga atau termasuk diskonto dan insentif yang berhubungan dengan jaminan pembayaran. Ketiga ada penghasilan karena aset yang digunakan, sewa dan royalti. Keempat ada insentif dari pekerjaan, jasa dan kegiatan usaha. Kelima ada hadiah dan penghargaan. Keenam ada pensiun dan bayaran yang dilakukan berkala. Ketujuh ada keuntungan dari utang yang terhapus, dan kedelapan ada premi swap dan transaksi lindung lainnya. Nah, selain pajak karena memperoleh penghasilan atau omset, WPLN PPh 26 juga dikenakan tarif pajak karena perolehan laba bersih. Pajak yang dikenakan atas laba bersih ini senilai 20% yang sifatnya final karena ada penghasilan menjual aset di Indonesia, dan premi asuransi serta reasuransi yang pembayarannya itu langsung pada perusahaan asuransi luar negeri. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu pertama ada 20% dari laba bersih juga diberlakukan karena penghasilan atau penjualan saham yang dibangun atau ada di negara perlindungan pajak termasuk BUT Indonesia. Kedua, ada 20% dari PKP atau penghasilan kena pajak dikurangi pajak yang termasuk BUT Indonesia. Ini tidak berlaku untuk wajib pajak yang berinvestasi atau menanam kembali penghasilan yang ada di Indonesia. Ketiga, ada tax treaty. Indonesia dan negara lain bisa saja mempunyai perjanjian yang tidak sama. Tarif pajak yang bisa kurang dari 20% atau mungkin mencapai 0%. Subjek PPh 26. Perbedaan PPh 21 dan 26 itu tentu saja ada pada subjek pajaknya. Jadi pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2006 ini menjelaskan bahwa perorangan dan BUT yang termasuk PPLN itu, pertama ada perorangan yang tidak tinggal di Indonesia, perorangan yang bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun dan 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tidak berdiri dan berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Perorangan yang tidak tinggal di Indonesia, perorangan bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tidak berdiri dan berada di Indonesia itu tidak memiliki pendapatan dari Indonesia melalui BUT Indonesia. Nah, dari uraian di atas kita dapat kesimpulan bahwa pengusaha yang tidak berdiri atau tidak ada di Indonesia dan tidak menjalankan usaha dengan dasar BUT maka tetap masuk ke kategori subjek PPh 26. Contoh latihan soal, seorang atlet dari Cina mengikuti perlombaan maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan memperoleh hadiah sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26 atlet tersebut. Oke, PPh pasal 26 ini sama dengan 20% dikali dengan 100 juta rupiah yaitu 20 juta rupiah. Maka atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong pasal 26 sebesar 20 juta rupiah. Jadi 100 juta dikurang 20 juta rupiah, jadinya atlet Cina itu membawa 80 juta rupiah. Ini ada metode gross. Metode gross atau gaji kotor tanpa adanya tunjangan pajak merupakan metode perhitungan PPh 21 dengan karyawan yang menanggung PPh 21 secara mandiri, sehingga gaji yang diperoleh belum dipotong PPh 21. Nah, contohnya, Nia merupakan karyawan dengan status lajang atau tidak menikah atau TK 0. Telah memperoleh gaji sebulan sebesar 8 juta rupiah, sehingga perhitungan besaran pajak yang wajib disetorkan dan gaji bersih yang diterima oleh Nia adalah gaji pokok yaitu 8 juta per bulan atau 96 juta setahun dengan tarif PPh sebesar 15%, sehingga PPh 21 yang disetor selama setahun adalah 14.400.000 rupiah atau 1,2 juta per bulan, dan gaji bersih yang diterima oleh Nia adalah 6,8 juta.
Metode net atau gaji bersih dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan merupakan metode perhitungan PPh 21 dengan karyawan memperoleh gaji bersih yang pajaknya sudah ditanggung oleh perusahaan. Contohnya, Rama merupakan seorang karyawan dengan status lajang TK0 memperoleh gaji bulanan sebesar 20 juta. Jadi perhitungan PPh 21-nya yaitu gaji pokok Rama atau gaji bruto per bulan adalah sebesar 20 juta rupiah atau 240 juta per tahun dengan tarif PPh 21 yang dikenakan adalah sebesar 15%. Sehingga PPh yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 36 juta per tahun atau 3 juta per bulan. Besaran PPh 21 yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 3 juta per bulan, serta gaji bersih yang diperoleh Rama adalah 20 juta per bulan. Metode gross up atau sering disebut gaji bersih dengan tunjangan pajak merupakan metode perhitungan PPh 21 dengan menaikkan gajinya terlebih dahulu sebesar pajak yang akan dipotong. Dian merupakan seorang karyawan swasta yang masih lajang atau TK0. Telah memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah. Jadi pajak yang dikenakan adalah gaji pokok sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun dengan tarif PPh sebesar 15% serta tunjangan pajak yang dari perusahaan per bulan sebesar 825.000 atau 9,9 juta per tahun. Sehingga total gaji bruto Dian per bulan adalah sebesar 10.825.000 dan besaran PPh 21 per bulan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 825.000. Dengan demikian gaji bersih yang diperoleh Dian per bulan adalah 10 juta rupiah. Di sini kita akan tata cara untuk membuat pendaftaran SPT-nya melalui e-filing. Siapkan dokumen pendukung atau bukti potong kartu keluarga, daftar harta, dan utang. Kedua, ada dcponline.pajak.go.id, lalu masukkan NPWP, password, dan kode keamanan, lalu klik login. 3. Pilih menu lapor, lalu pilih e-filing. Keempat, pilih buat SPT, ikuti panduan yang diberikan termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada. Keenam, jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasinya. Kode verifikasi akan dikirim melalui email wajib pajak. Ketujuh, lalu masukkan kode verifikasi dan klik kirim SPT. Kedelapan, setelah mengirim SPT, bukti penerimaan elektronik akan langsung diterima di email wajib pajak kita. Jenis layanan e-filing. Isi SPT secara online yaitu SPT tahunan OP 1770SS yaitu penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kedua, kurang dari 60 juta setahun atau bruto. Lalu ada SPT tahunan OP 1770SS. Pertama, dari satu atau lebih pemberi kerja, kedua dalam negeri lainnya, dan atau dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Upload SPT yaitu SPT tahunan OP 1770 dari usaha atau pekerjaan bebas, kedua dari satu atau lebih pemberi kerja, ketiga dikenakan PPh final dan atau bersifat final, keempat dalam negeri lainnya atau luar negeri. Lalu ada SPT tahunan Badan 1771. Ini adalah bukti penerimaan elektronik atau BPE. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih kurang jelas dalam penjelasannya.